Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview web dari pendaftaran CASN tahun 2021. Langsung saja kita ketik di Google CASN BKN. Nah, di sini langsung muncul webnya, kita klik langsung. Oke, di menu utama ini bisa kita lihat ada menu beranda, kemudian menu alur, menu pendaftaran, kemudian FAQ, kemudian helpdesk, dan layanan informasi, di mana di dalam layanan informasi ada submenu info lowongan, kemudian kontak instansi, periode pendaftaran, jadwal ujian, dan hasil SKD. Di sebelahnya juga ada menu login jika teman-teman sudah membuat akun. Nah, kemudian di bawahnya ada menu buat akun, di bawahnya lagi ada menu daftar instansi yang membuka pendaftaran. Oke, kita coba tarik ke bawah. Di sini ada timeline seleksi CASN tahun 2021, yaitu yang pertama pengumuman lowongan, kemudian pendaftaran, selanjutnya seleksi administrasi, kemudian ujian seleksi kompetensi dasar, selanjutnya ujian seleksi kompetensi bidang, dan yang terakhir pengumuman kelulusan. Kita tarik lagi ke bawah. Di sini ada beberapa sublink dari BKN berupa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan web utama dari BKN. Oke, kita coba review satu persatu. Untuk beranda sudah jelas seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba klik menu alur. Di dalam menu alur ini kita bisa melihat ada 3 bagian. Yang pertama alur dari P3K Guru, kemudian CPNS, dan yang terakhir P3K non guru, di mana masing-masing bagian ini bisa jadi memiliki alur yang berbeda. Oleh karena itu teman-teman perlu perhatikan dengan seksama. Di bawah sini juga ada menu untuk mendownload buku petunjuk, di mana masing-masing bagian ada buku petunjuknya masing-masing, jadi tidak sama. Kalau kita ingin mendaftar di P3K Guru, berarti yang harus kita cermati adalah buku petunjuk seleksi P3K Guru, bukan buku petunjuknya CPNS ataupun buku petunjuknya non guru. Kemudian di sampingnya juga ada menu alurnya. Jadi ada kemungkinan untuk alurnya juga berbeda. Jadi kita harus cermat. Kita mau daftar di bagian apa? Di P3K Guru, atau di CPNS, atau di P3K non guru. Di bawah ini misalkan kita melihat tentang P3K Guru. Di sini ada menu-menu yang bisa kita langsung eksekusi.
Yang pertama terkait untuk membuat akun. Jadi langkah pertama untuk bisa mendaftar itu harus punya akun. Ini sekilas bisa kita lihat di sini. Dari tahapan membuat akun sampai tahap yang terakhir yaitu optimalisasi informasi. Untuk CPNS juga sama, kurang lebih di sini juga menampilkan dari membuat akun sampai ke pengumuman kelulusan. Di P3K Non Guru juga begitu, dari membuat akun sampai pengumuman kelulusan. Oke, kita kembali lagi ke beranda, kemudian ke menu pendaftaran. Di sini bisa kita lihat beberapa menu, yaitu helpdesk, portal utama, kemudian menu buat akun. Dan di tengah ada menu untuk login. Jadi misalkan kita mau buat akun, kita klik saja menu buat akun. Kalau sudah buat akun, kita bisa menggunakan menu login. Kita kembali lagi ke beranda, kemudian menu FAQ. Di sini kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul terkait pendaftaran, mulai dari pendaftaran akun sampai ke contoh kasus. Teman-teman bisa mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang muncul agar nanti ketika mengeksekusi tidak ada yang salah. Ini pun juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu punyanya P3K Guru, kemudian punyanya CPNS, dan yang terakhir punyanya P3K Non Guru. Kita kembali lagi ke beranda. Di sebelahnya ada menu helpdesk. Di menu helpdesk ini menu yang fungsinya untuk membantu kita kalau misalkan kita menemui masalah-masalah teknis. Di sini misalkan masalah yang kita hadapi terkait data diri, misalkan NIK dan nomor KK ketika mau buat akun ternyata tidak ditemukan, atau NIK sudah didaftarkan orang lain, ataupun data yang muncul di data diri itu tidak sesuai dengan dokumen resmi kita, yaitu KK atau KTP. Kemudian ada juga misalkan kita mau mereset password atau lupa jawaban pengaman 1 dan 2. Terus selanjutnya juga ada menu bantuan terkait perguruan tinggi tidak ditemukan, kemudian lokasi lahir juga tidak ditemukan. Nah, misalkan untuk P3K Guru ketika memilih lowongan atau formasi P3K Guru kok tidak muncul. Nah, di sini ada menu bantuan, yaitu untuk pengecekan di database-nya Dapodik. Kemudian jika mengalami kendala terkait instansi yang dilamar, bisa mengadukan di sub menu pengaduan. Selanjutnya, setelah kita adukan, biasanya kita akan mendapat tiket
Nah, nomor tiket itu kita bisa cek sampai mana pengaduan yang kita ajukan. Kita bisa memantau sejauh mana tanggapan dari admin pusatnya. Kita kembali lagi ke beranda. Setelah itu di menu layanan informasi ada menu lowongan, kemudian ada kontak instansi, kemudian ada periode pendaftaran. Untuk jadwal ujian sama hasil SKD ini masih belum bisa ditampilkan. Nah, kita lihat. Jadi karena memang belum terjadwal, kita cek dulu ke info lowongan. Nah, di sini untuk kita coba praktekkan, misalkan kita mencari lowongan terkait CPNS semua instansi tingkat pendidikan. Misalkan kita mau cari yang jurusan SLTA, terus pendidikan kita pilih misalkan SMA IPA misalkan, kita coba cari. Nah, seperti ini caranya mencari. Muncul formasi-formasi yang membutuhkan ijazah SMA khususnya IPA. Nanti bisa teman-teman coba sendiri untuk pendidikan atau instansi yang lainnya. Terus kemudian untuk kontak instansi, nah di sini kita bisa langsung mengetikkan nama instansi yang kita tuju. Kita bisa cari informasi lebih jauh lagi lewat web resminya dari instansi yang membuka lowongan atau yang kita tuju di pendaftaran tahun ini. Seperti ini kita bisa mengetikkan misalkan Surabaya misalkan. Nah, seperti ini muncul. Kita nanti bisa langsung mengunjungi web resminya pemerintah kota Surabaya. Selanjutnya periode pendaftaran. Di sini masing-masing kota sudah menginformasikan terkait pengumuman CASN di daerahnya masing-masing atau di instansinya masing-masing. Kita perlu mengunjungi secara langsung web resminya dari instansi atau daerah yang kita tuju. Kadangkala antar daerah, antar instansi itu syarat-syaratnya dimungkinkan ada perbedaan. Jadi kita harus teliti dan harus cermat, jangan sampai nanti kita salah menyiapkan berkas, bahkan salah mengupload atau mengentry berkas. Oke, demikian review dari web resmi CASN tahun 2021. Semoga sedikit review ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.